terbang. Jangkrik merupakan serangga herbivora yang bergerak dengan melompat dan terbang. Di Indonesia, terdapat lebih dari 100 jenis jangkrik. Menurut catatan sejarah, selama tahun 618 sampai 906 Masehi, masyarakat Cina mulai memelihara jangkrik dewasa pada wadah bambu, sehingga muncul kepercayaan bahwa jangkrik adalah pembawa keberuntungan dalam bisnis. Namun, di bawah pemerintahan dinasti Song, kegiatan adu jangkrik merupakan olahraga yang sangat populer dan banyak digemari. Sekarang, beternak jangkrik bukanlah hal asing di telinga kita, khususnya daerah Medan dan sekitarnya. Sudah dapat dijumpai beberapa peternak jangkrik. Akrab dipanggil Pak Ijul, pemilik peternakan jangkrik yang berlokasi di Gang Jangkrik, Telaga Sari, Tanjung Morawa. Jenis jangkrik yang menjadi fokus utama adalah jangkrik madu. Beliau sudah beternak jangkrik sejak tahun 2010 dengan bermodalkan satu os telur jangkrik seharga Rp40.000 dan satu buah kandang jangkrik. Usaha Pak Ijul ini berkembang dari satu buah kandang hingga sekarang memiliki 7 buah kandang berukuran kecil dan 6 kandang berukuran besar. Menariknya, usaha ini merupakan pemasukan utama untuk Pak Ijul dan keluarganya. Di video ini kami akan membahas beberapa hal mengenai ternak jangkrik. So, without further ado, let's go to the video. And I'm not tryna be with you now, you know. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perkandangan jangkrik. Perkandangan jangkrik sendiri terbuat dari kayu dan triplek. Ukuran triplek yang digunakan ialah 240 x 60 cm untuk pembuatan kandang besar. Untuk kandang yang kecil berukuran 120 x 60 cm. Untuk kaki kandang diberikan minyak agar predator tidak dapat naik ke dalam kandang. Lakban. Pemberian lakban pada bagian dinding kandang berfungsi agar jangkrik tidak dapat keluar dan lompat dari kandang. Tempat telur. Di dalam kandang jangkrik sendiri diberikan tempat angkringan dan tempat bersembunyi untuk jangkrik berupa tempat telur. Untuk tempat pakan diberikan triplek ukuran 50 x 15 cm. Pemberian minum dilakukan dengan penyemprotan setiap hari. Asal indukan jantan dan betina peternak ini berasal dari budidaya peternak lain. Pada awal merintis, peternakan ini membeli bibit dari peternak lain dalam bentuk telur. Di peternakan ini, kandang indukan yang dipakai berukuran 120 x 60 cm dengan jumlah indukan sekitar 3 kg dan rasio jantan dengan betina yaitu 1:2. Di dalam satu kandang terdapat 3 media pasir yang dimana satu kotak media pasir menghasilkan 1 ons bibit. Berikut adalah contoh jangkrik jantan dan betina. Indukan yang dipakai di peternakan ini adalah jangkrik yang gemuk, warnanya agak kuning, antenanya panjang dan lengkap, kedua kaki belakang masih lengkap. Berikut adalah proses betina memasukkan telur di dalam media pasir. Berikut adalah saringan yang dipakai peternak untuk memisahkan telur dengan pasir. And I'm just tryna play it cool now, but that's not what I wanna do now. Pakan yang diberikan sebanyak 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan yaitu berupa daun ubi. Penggunaan daun ubi ini sebanyak 4 ikat dalam sehari. Perlu diperhatikan bahwa terdapat perbedaan pemberian daun ubi pada jangkrik. Untuk indukan diberikan batangnya, sedangkan untuk anakan yaitu daunnya saja. Selanjutnya adalah pelet. Pelet yang digunakan adalah pelet untuk ayam petelur dari PT Karen Pokpan Indonesia. Pemberian pelet yaitu dalam bentuk kering. Pakan selanjutnya adalah jagung.
Jagung yang digunakan adalah jagung yang muda. Untuk satu jagung dipotong menjadi 5 bagian kecil, lalu langsung diberikan kepada jangkrik indukan. I guess I maybe had a couple expectations. Thought I'd get to them, but no I didn't. I guess I thought that that was gonna be fun, but now I'm sitting. Pemberian air minum untuk jangkrik menggunakan alat semprot. Untuk pemberian minum disesuaikan dengan keadaan cuaca. Jika cuaca panas diberikan 2 kali sehari, sedangkan jika cuaca tidak panas diberikan 1 kali saja. Penyemprotan dilakukan pada dinding kandang. Pakan tambahan bagi jangkrik adalah susu. Susu adalah sumber vitamin untuk jangkrik. Susu diberikan kepada jangkrik anakan sebanyak 2 kali sehari, sedangkan untuk indukan 1 kali sehari. Misread. I'm sitting here crying in my prom dress. I'd be the prom queen if crying was a contest. Makeup is running. Umumnya, predator yang menyerang peternakan jangkrik ini adalah cicak, tikus, kodok, kadal, dan semut. Pada dinding, tiang, dan pinggiran kandang jangkrik diberi lem tikus yang bertujuan untuk menjebak cicak. Cicak sebagai predator akan masuk ke dalam kandang dan memakan jangkrik-jangkrik. Tentu saja ini akan merugikan pemilik jika dibiarkan. Dengan diberinya lem tikus, cicak akan terjebak dan akan gagal memakan jangkrik. Tanah sekitar area kandang diberi racun semut. Ini dilakukan agar mencegah semut bersarang atau mendekati area kandang. Selain predator, ditemukan hewan pengganggu yaitu kecoa. Kehadirannya disebut pengganggu karena kecoa akan memakan pakan jangkrik. Pemasaran dan penjualan dilakukan di tempat. Bapak ini melakukan sistem kontrak dengan peternak burung kicau dan ikan. Usia jangkrik yang dapat dikawinkan adalah 45-50 hari. Di masa produktif, indukan sebanyak 3 kg dapat menghasilkan telur sebanyak 2,5-3 kg. Dengan masa panen dilakukan sebanyak 9 kali, yakni 3 hari sekali. Untuk kisaran harga, Bapak ini menjual telur jangkrik per 1 onsnya 50.000, sedangkan untuk jangkrik sendiri 60.000 per kilogramnya. Adapun masalah yang dialami oleh peternak jangkrik yaitu jangkrik mudah mati ketika dikirim ke langganan mereka. Para peternak dibuat pusing oleh jangkrik yang mereka bawa. Sebenarnya, apa sih penyebabnya sehingga jangkrik-jangkrik tersebut mudah mati? Nah, jadi penyebab jangkrik mudah mati yaitu karena jangkrik terlalu banyak mengandung air di tubuhnya. Hal itu disebabkan pakan jangkrik ketika sebelum panen banyak mengandung air. Misalnya daun ubi, kedebok pisang, kol, atau kubis. Selain itu, kesalahan yang sering dilakukan oleh peternak ketika membawa jangkriknya, yaitu mengisi kardus media pembawa jangkrik dengan terlalu banyak. Biasanya, satu kardus hanya diisi 1 kg untuk menghindari overkapasitas. Semakin banyak isi jangkrik dalam kardus, maka suhu dalam kardus akan semakin panas, yang dapat menyebabkan jangkrik kurang lincah dan akan semakin rentan mati. Kesalahan lain yang membuat jangkrik mudah mati yaitu waktu pemanenan di siang hari atau ketika suhu sedang panas. Pemanenannya yang salah waktu mengakibatkan jangkrik menjadi stres karena terpapar suhu panas. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memanen jangkrik? Waktu terbaik untuk ternak jangkrik adalah ketika pagi atau sore hari ketika matahari sudah tidak terlalu terik. Sekian video penjelasan kami mengenai ternak jangkrik. Semoga bermanfaat and have a nice day.